Halo halo. Kali ini saya akan mencoba menerangkan cara membuat soal menggunakan Quizzes. Yuk kita lihat yuk. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau belum punya akun, kita bisa sign up. Kalau sudah, kita bisa login. Saya sudah punya, saya login pakai alamat Gmail saya. Saya pakai yang ini. Kita sudah masuk ke Quizzes. Nah, gimana sih caranya pakai Quizzes untuk membuat soal? Kalau ini sudah ada banknya macam-macam, kita kalau mau main Quizzes, kita tinggal pilih salah satu, kemudian kita ikuti gamenya. Nah, yang mau saya bahas hari ini adalah cara membuat games menggunakan Quizzes. Yuk kita coba. Nah, caranya pertama-tama kita klik create ini, klik ada dua pilihan, quiz dan lesson. Untuk kali ini kita akan coba quiz dulu. Kalau quiz ini khusus untuk pertanyaan saja. Kalau lesson itu nanti bisa dicampur dengan semacam slide untuk untuk bagian-bagian di mana kita mau menerangkan sesuatu. Yang kali ini kita mau coba yang quiz dulu. Yuk kita coba sama-sama. Kita pertama-tama diminta untuk memasukkan nama quiz. Enaknya apa ya namanya ya? Saya mau beri nama macam hewan, begitu ya. Ini termasuk ke dalam biologi. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah kita pilih dulu jenis pertanyaan yang mau kita buat. Kita coba satu-satu ya. Kita coba yang multiple choice. Kalau multiple choice seperti ini, ya. Tadi apa ya? Macam-macam hewan. Hewan apa yang hidup di air? Nah, misalnya seperti ini. Lalu jawabannya kita bisa minimal 2, saya kira. Ya, bisa ditambah juga ini. Nah, ini ada 4 pilihan, mungkin kita bisa pakai 4 ini dulu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini nanti kira-kira kalau di smartphone penampilannya nanti seperti ini. Oke, hewan apa yang hidup di air? Kita coba yuk. Buat pilihannya, kucing, gajah, paus. Satu lagi saya mau tulis kuda. Nah, kemudian kalau kita mau tambahkan pilihan, kita bisa klik ini. Kalau mau kita tambahkan gambar, nanti kita bisa klik ini. Tapi kali ini saya mau pakai yang sederhana saja, saya pakai yang kata-kata saja. Nah, setelah itu, jangan lupa kita klik salah satu di sini, jawaban yang benar yang mana. Nah, karena jawaban yang benar yang ini, kita klik di sini. Oke, di sini kita bisa set berapa detik atau berapa menit yang kita mau alokasikan untuk siswa atau yang mengerjakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya ini agak mudah, saya pilih 10 seconds, 10 detik. Selesai, kita save, kita simpan. Nah, seperti itu. Oke, tadi kita sudah coba yang multiple choice, kemudian sekarang kita coba yang checkbox. Checkbox seperti apa ya? Checkbox. Mana saja ciri-ciri, bukan mana saja ya, mungkin apa saja. Ciri-ciri
hewan mamalia. Nanti kita bisa memilih lebih dari satu jawaban yang bisa betul. Misalnya, biasanya mamalia melahirkan ya, kemudian bertelur, menyusui, satu lagi mungkin, saya kok nggak kepikiran ya. Jadi saya hapus saja. Nah, saya pakai 3 saja di sini. Kemudian kita klik yang benar yang mana saja. Seperti ini. Nanti kalau misalnya mau diedit, ditambahkan, ini bisa ditambahkan lagi. Oke, karena ini ada 3 pilihan, mungkin saya pilih 30 detik. Oke, simpan. Nah, jadinya nanti seperti ini. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita mau coba yang fill in the blank. Fill in the blank adalah jawaban singkat. Apa ya, mengenai macam-macam hewan. Hiu ya, kita pakai hiu. Karena saya ingat baby shark. Hiu termasuk hewan. Oke. Ya, nanti tampilannya seperti ini, di mana yang menjawab harus menjawab di sini. Nah, jawabannya kita masukkan di sini. Hewan, kalau hiu itu mamalia atau bukan ya? Mamalia aja deh. Saya ganti anjing. Masuk jenis hewan mamalia misalnya. Nah, ini ada alternatif. Kalau alternatif artinya jawaban lain yang juga betul. Kalau di sini mungkin misalnya kita mau sebutkan selain mamalia, mungkin kita bisa sebut anjing termasuk hewan berkaki 4 misalnya. Nah, jadi misalnya siswa menjawab mamalia itu betul, misalnya mereka menjawab berkaki 4 juga betul, dan kita bisa tambah alternatif yang lain jika diperlukan. Tapi karena ini mereka harus mengetik, maka kita bisa beri waktu yang lebih panjang, misalnya 1 menit seperti ini. Selesai, kita simpan. Selanjutnya poll. Poll itu untuk polling, semacam survei. Ya, jadi misalnya hewan manakah yang kamu sukai, misalnya. Nah, ini bisa kita klik ini. Kalau allow multiple section, artinya mereka boleh memilih lebih dari 1. Nah, untuk polling ini tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi hanya untuk melihat secara statistik. Oh, di kelas ini kebanyakan sukanya hewan apa? Jadi kita bisa jawab ikan, beri pilihan ikan, kucing, anjing, apalagi ya, hewan yang biasanya hewan peliharaan, kelinci mungkin. Oke, kita bisa tambahkan di sini. Saya mau tambah apa ya? Hewan apa yang biasanya menjadi hewan peliharaan? Hamster ya. Hamster. Bagaimana tulisannya? Oke. Ya. Jadi kalau kita klik ini, kita tidak klik, mereka hanya bisa pilih 1 di antara sekian ini. Tapi kalau kita klik ini, mereka bisa pilih lebih dari 1 jawaban. Jadi misalnya mereka suka ikan dan kucing, dan mereka bisa klik di 2 jawaban. Oke, mungkin saya beri 45 detik untuk ini. Oke, ini kita sudah mencoba 4. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah open-ended. Open-ended ini jawabannya bisa lebih panjang. Misalnya, jelaskan ciri-ciri hewan mamalia. Oke, nah, seperti ini.
Dengan catatan ini, open-ended questions are ungraded. Jadi ini tidak termasuk ke dalam penilaian leaderboard dan segala macamnya. Jadi mereka otomatis dianggap betul di dalam reportnya. Nanti kalau memang harus dikoreksi, jadi kita harus koreksi secara manual. Oke, karena ini agak panjang, mungkin saya beri 5 menit. Jadi yang menjawab bisa mengetik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau ini slide, tidak akan saya coba kali ini. Kalau karena slide ini, atau kita coba saja nggak apa-apa. Kalau slide ini, nah ini menjadi lesson. Ya, jadi kalau lesson nanti dia akan berubah menjadi lesson, bukan menjadi kuis saja. Ya, untuk kali ini mungkin kita berhenti dulu, tidak pakai ini nanti supaya tidak membingungkan. Oke, kita sudah membuat 5. Kalau kita lihat quiz quality score, ini ada beberapa yang secara kualitas pertanyaan mungkin belum sempurna. Nggak ada quiz image-nya dan belum ada nilainya. Ya, tapi saya kira nggak apa-apa. Nah, kita mau, saya nggak punya gambar sih, belum persiapan gambar, tapi oke, kalau kita edit ini, kita bisa edit di sini, kemudian bisa klik ini untuk menambahkan gambar. Saya punya gambar apa ya? Saya cari-cari dulu. Saya punya gambar ice cream. Oke, saya pakai ini saja. Nggak nyambung, nggak apa-apa deh. Ini bukan contoh yang baik. Tapi kita cuma mau lihat contohnya nanti jadinya seperti apa. Jadinya seperti ini. Ya, nanti gambarnya munculnya di atas sini. Kalau kita mau remove, kita bisa klik ini untuk menghilangkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Selesai, kita simpan. Nah, kemudian bila kita lihat ini, saya kok kepinginnya yang bagian ini di bawah, yang ini di atas, misalnya kita bisa pindah. Contohnya, hewan manakah yang kamu sukai? Saya inginnya ini di atas, karena ini baru polling, belum ada benar atau salah. Jadi saya bisa klik ini, nih, klik to reorder, saya klik ini, klik. Nah, nanti jadi seperti ini. Kemudian tadi mana ya? Nah, ini ada keluar gambar tangannya, kita drag, kita hold mouse, dipegang, kita pindah ke atas. Sudah betul, kita klik done. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan baik kalau kita paling enggak ada 10 pertanyaan. Tapi tadi ada paling enggak 5 hanya untuk mencoba jenis-jenis pertanyaan yang ada di quizzes. Kalau kita selesai, kita bisa klik dan select language, karena pakai bahasa Indonesia, kita bisa cari bahasa Indonesia. Indonesian, grades, kelas berapa, kindergarten, KG ini kindergarten, kelas 1, 2, 3, sampai dengan professional development ini ada semua. Jadi kita pilih sesuai saja dengan kelasnya. Misalnya ini saya masukkan ke kelas 3. Ini oke, public visible to everyone, jadi semuanya bisa lihat, kita save. Nanti kalau misalnya ada salah-salah, kita selalu bisa edit ini. Nah, ini yang terjadi bila kita sudah membuat pertanyaannya. Oke, saya scroll lagi ke atas. Nah, kemudian inilah ada 2 jenis untuk memainkannya. Bisa live mode. Live mode itu bila ini ada 2 jenis ya. Tapi saya biasanya pakai ini instructor based. Jadinya saya memberi instruktur. Jadi saya yang mengontrol. Klik-klik itu saya mengontrol. Kalau yang ini kelihatannya bisa untuk homework. Jadi tidak harus dikerjakan bersamaan pada waktu itu. Ya. Jadi, oke, saya mau coba saja instructor based. Kemudian kita bisa
beberapa klik di sini. Biasanya ini on semua. Ada countdown-nya, tinggal berapa detik. Leaderboard itu siapa yang nomor 1. Shuffle answer options itu artinya apakah kita jawabannya mau diacak atau tidak. Jadi siswa A dan siswa B nanti urutan ABC-nya itu berbeda. Jadi saya on kan di sini. Play music ini kita bisa off. Kalau kita mau ada musik di gadgetnya siswa, kita on kan. Kalau kita tidak mau karena merasa terganggu, ya kita matikan, nggak apa-apa. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita meminta siswa untuk menggunakan gadget mereka. Mereka bisa pergi ke browser, ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode ini. Atau kita bisa juga share link, jadi kita klik ini kita bisa copy, lalu kita paste mungkin ke chat room atau kita bisa kirimkan ke WhatsApp group. Nah, intinya adalah link ini bisa di-copy. Jadi bisa menggunakan dua cara. Satu, dengan cara membuka browser, kemudian ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode ini. Yang kedua adalah menggunakan link tadi. Oke, saya akan coba. Saya akan join dari HP saya. Mohon tunggu sebentar. Jadi saya sudah masuk ke Quizzes. Kemudian saya klik join again. Join kodenya dimasukkan dulu 717934. Kemudian saya join, nanti kita bisa lihat kalau saya sudah masuk bisa terlihat di sini. Nah, ini nama saya, Pink. Nah, kalau sudah, yang kita lakukan adalah, nah ini agak susah, ini harusnya bisa scroll, coba saya full screen dulu. Oke, kita start di sini. Kalau sudah komplit, partisipannya bisa start. Kalau partisipannya menyusul, mereka tetap bisa join dengan memasukkan ini atau klik ke link yang tadi. Jadi mereka bisa menyusul. Nah, lalu ini adalah tampilan dari instructor-nya, dari gurunya, ya. Jadi ketika peserta klik, ini bisa lebih dari satu ya. Jadi kita bisa bilang bisa pilih lebih dari satu jawaban. Mungkin ada, saya masukkan kucing pakai HP ya. Saya masukkan kelinci. Kemudian saya klik. Jadinya seperti itu. Ya, itu yang polling, yang survei. Kemudian sudah selesai, kita klik next question. Kalau sudah selesai, kemudian kita lihat pertanyaan berikut. Hewan apa yang hidup di air? Nah, di sini kita tidak bisa lihat pilihannya, tapi di HP siswa itu kita bisa lihat pilihannya. Saya hampir kehabisan waktu. Iya. Ini di tempat saya bunyi, dan itu adalah leaderboard-nya. Siapa yang menjawab paling cepat dan betul. Nah, ini nanti kelihatan jawabannya berapa orang yang menjawab yang pertama, berapa orang jawabnya kedua, ketiga, dan keempat. Siapa-siapanya kita tidak bisa lihat di sini, tapi nanti di reportnya kita bisa lihat. Nah, gambar akan muncul di sini. Selesai, kita klik lagi next question. Kemudian kita maju ke pertanyaan berikutnya. Ciri-ciri hewan mamalia. Ya, ini lebih dari satu tadi checklist ya, ini ya jenisnya. Saya pilih menyusui, melahirkan. Nah, ini urutan di HP saya itu berbeda dengan urutan yang tadi dimasukkan di Quizzes, karena tadi ada pilihan shuffle itu. Nanti terlihat jawaban yang betul seperti apa, ya. Jawabannya betul adalah melahirkan dan menyusui, bertelur salah. Ya, kalau salah nanti merah warnanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Anjing termasuk hewan ... Nah, ini saya akan mencoba memasukkan jawaban yang salah. Tadi jawabannya yang kita masukkan adalah mamalia atau berkaki 4. Saya mau coba anjing termasuk hewan darat.
Ya sebenarnya betul ya, tapi tadi kita tidak masukkan pilihan itu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di tempat saya terlihat ada pesan bahwa ini salah. Tulisannya incorrect kalau di HP saya. Nah, ini. Jadi nanti terlihat yang betul berapa, ya, mamalia yang betul, yang salah 1. Lanjut, pertanyaan terakhir ya, kalau nggak salah, ini question sudah nomor 5. Jelaskan ciri-ciri hewan mamalia. Nah, ini saya ketikkan saja di sini. Menyusui, apalagi melahirkan, misalnya. Oke. Ini bukan penjelasan sih sebenarnya, tapi ya ini untuk contoh saja. Ini jadi terlihat, oh yang namanya pink ini mengisi ini. Nanti kalau lebih banyak partisipan yang ikut atau siswa yang menjawab, nanti kelihatan jawabannya ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya ini selalu dianggap betul, jadi tidak ada benar atau salah. Kita selesai. Apakah ini pertanyaan terakhir? Mau mengakhirinya? Iya, oke kita klik yes. Nanti kelihatan yang nomor 1 siapa. Ini kebetulan karena satu, kok lebih dari satu nanti kelihatan ada nomor 3, nomor 2, nomor 1, dan nomor-nomor berikutnya bisa terlihat. Kemudian ini ada overview-nya di sini, mana yang betul, mana yang salah. Kita bisa klik ini untuk melihat berapa detik yang digunakan untuk menjawab. Ya, questions. Jadi kita kalau melihat overview tadi pertanyaannya seperti apa dan jawabannya tadi seperti apa bisa dilihat di sini. Oke, ya kurang lebih seperti itu kuisis. Kita bisa main lagi atau kalau mau keluar kita klik exit dan kita kembali ke halaman utama. Kalau kita klik my library, klik. Nah, ini tadi masuk di sini sudah. Jadi itu kalau kita mau mencari lagi, wah di mana ya tadi kuis yang saya buat? Nah, kita bisa klik my library. Nah, kalau ini mau saya edit bagaimana? Saya klik ini, saya klik edit. Dan kita bisa menambahkan, mengurangi pertanyaan. Supaya tidak bingung, kita bisa juga tambahkan gambar di sini. Klik di sini. Lalu, tadi kita belum tambahkan gambar ya. Oke, kita cari gambar. Apa saja ya gambar yang ada di tempat saya. Oke, saya pakai gambar ini. Save. Nah, sudah muncul seperti ini. Selesai, kita klik done. Oke, terus kita mau kembali ke sini. Kalau saya klik my library, nanti munculnya seperti ini. Gambarnya muncul seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah penggunaan kuisis untuk membuat pertanyaan. Dan saya kira siswa akan senang menggunakan ini. Jadi kalau mau mencoba, silakan mencoba. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di comment box yang ada di bawah. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini mengenai kuisis. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih.